Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gisela Syalumita de Beturu dalam video pembelajaran. Nah, masih dalam topik dengan mata kuliah metode penelitian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian etnografi. Untuk itu, untuk teman-teman yang penasaran dengan apa sih itu etnografi, langsung saja simak penjelasannya. Secara umum, etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan, budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok atau komunitas secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan kelompok tersebut. Etnografi sendiri berasal dari kata Yunani etnos, yaitu bangsa atau suku, dan grapein, yaitu menulis, sehingga secara harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif sangat penting untuk penelitian-penelitian sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggali atau meneliti fenomena sosial. Yang kedua, data tidak terstruktur. Yang ketiga, kasus atau sampel sedikit. Yang keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dari tindakan manusia, human action. Nah, etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif riset populer yang berfokus pada kultur atau budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuai dengan penelitian keperawatan, karena keperawatan berhubungan dengan manusia dan kulturnya. Walcott pada 1977 menjelaskan etnografi adalah suatu proses khusus atau suatu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, serta mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada pada budaya yang sering diartikan sebagai suatu set petunjuk, di mana ini diikuti oleh individu yang termasuk di dalam anggota sosial tertentu, di mana ini menceritakan tentang bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mendalaminya secara emosional, dan bagaimana perilaku dalam hubungan dengan manusia lain terhadap kekuatan supranatural atau Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungan alam. Nah, fokus utama dari etnografi ini adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan budaya dan untuk memahami jalan hidup lain serta pandangan hidup dari orang lain. Etnografi mencari penjelasan baik aspek eksplisit budaya atau bagaimana semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen lainnya atau dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Nah, metode ini merupakan pendekatan favorit untuk penelitian antropologi sejak 100 tahun yang lalu, di mana umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran, ritual-ritual, dan kepercayaan pada populasi yang diteliti. Hasil dari interaksi etnografi adalah perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi, baik itu informasi klasik meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa saja mereka berperilaku waktu di lapangan, observasi secara terus-menerus, dan alasan serta perilaku dan penjelasan segala sesuatu tentang budaya. Secara sistematis, etnografi lebih mendeskripsikan struktur dari budaya daripada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi dan materinya. Nah, tipe ini melihat struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dari kelompok yang diteliti. Yang berikut, etnografi interpretif atau hermeneutik etnografi adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati, serta mempelajari budaya melalui analisa intervensial dan implikasi
dan mengimplikasi perilaku yang ditemukan. Yang berikut critical ethnography. Ini dilakukan untuk mengkritik teori peneliti dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema kultural. Secara filosofi dan teori, etnografi dalam EMIC didefinisikan oleh Kim pada tahun 1993 dari perspektif metodologi, yaitu terutama menggunakan interview yang tidak terstruktur dan berbagai tingkat observasi dari deskripsi sederhana sampai observasi partisipan yang lengkap. Nah, etnografi merupakan kegiatan riset yang harus dilakukan melalui pendekatan yang alamiah. Peneliti harus mengadopsi perilaku yang respek atau menghargai dunia sosial. Ada dua dasar yang dapat dipakai dalam mengumpulkan data etnografi, yaitu interpretivism dan interaction. Nah, interpretation ini dikenalkan sekitar tahun 1930 sampai tahun 1940 sebagai reaksi terhadap empiris logikal dan instrumental rasional sebagai pendekatan yang menyertai fenomenologi. Menurut Scott, tahun 1967 pendekatan ini berfokus pada pengetahuan umum tentang bagaimana masalah manusia. Selain itu, pendekatan interpretif fenomenologi mencari dan mengenal diri dan kehidupan sosial dalam kelompok. Symbolic interaction adalah pendekatan teoritis kedua yang menurut Blumer pada tahun 1969 mempunyai 3 maksud, yaitu yang pertama, seseorang bereaksi ke arah objek dan berdasarkan pada arti dari objek itu terhadap dirinya. Yang kedua, arti tersebut berasal dari hasil interaksi, misalnya komunikasi. Dan yang ketiga, arti dibangun melalui proses interpretif. Nah, konsep kunci dalam melakukan etnografis. Ada beberapa teknik-teknik analisis etnografi. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi adalah keadaan di mana peneliti dapat menjadikan dirinya sebagai alat untuk memperjelas data pada proses pengumpulan data dalam melihat respon subjek melalui kehadiran penelitian dan respon peneliti pada konteks. Bias dan subjektivitas adalah risiko yang bisa terjadi. Yang kedua, ada observasi partisipan. Observasi partisipan ini merupakan bagian utama dari metodologi ini. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti harus fokusnya adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial. Dengan demikian, peneliti akan lebih dekat dengan mereka atau informan. Nah, ketika mereka merespon terhadap kehidupan dan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semuanya dari yang respon terkecil mereka terhadap situasinya. Nah, peneliti dianjurkan untuk mempertimbangkan elemen perilaku, pengetahuan, dan semua yang membantu memperjelas. Wawancara etnografi bertujuan untuk menemukan arti budaya yang terjadi pada grup sosial, terutama interaksi, konteks sosial, dan konstruksi sosial dari pengetahuan. Yang ketiga, analisis kultural. Analisis kultural ini merupakan titik masuk dari etnografi dan elemen akhir dari observasi partisipan. Ancaman yang terjadi dalam observasi dan wawancara ditutup dengan pemahaman aktivitas, budaya, dan proses yang ditulis dalam catatan lengkap. Nah, fokus observasi dan observasi yang diseleksi atau wawancara, analisis, dan tema kultur. Nah, ciri khas dari etnografi. Ada beberapa ciri khas dari etnografi. Yang pertama, konstekstual dan holistik. Konstekstual dan holistik ini bagaimana peneliti menelah fenomena sosial dalam kerangka budaya dan lingkungan yang mempengaruhi, bukan memisahkan variabel secara terpisah. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Peneliti seringkali menjadi partisipan atau observer, artinya tidak hanya mengamati tetapi juga ikut berinteraksi atau kadang berperan aktif dalam kegiatan peserta.
Nah, yang ketiga, pengumpulan data jangka panjang. Biasanya, pengumpulan data ini memiliki waktu berbulan-bulan hingga beberapa tahun agar peneliti benar-benar masuk dalam dinamika kehidupan komunitas. Nah, yang keempat, deskripsi naratif. Hasil penelitian etnografi disajikan dalam bentuk narasi kaya atau thick description. Nah, ini menggambarkan konteks dialog, ritus, dan simbol-simbol budaya. Yang kelima, fokus pada makna. Jadi penelitian ini lebih menekankan pada mengapa di balik praktik budaya, bukan sekedar apa yang terjadi. Jenis-jenis etnografi. Etnografi memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama, etnografi tradisional. Etnografi tradisional ini berfokus pada komunitas lokal, misalnya desa atau suku, dan peneliti sebagai orang luar yang mempelajari budaya tertentu. Yang kedua, etnografi urban. Etnografi urban ini meneliti fenomena budaya di lingkungan perkotaan, misalnya subkultur jalanan, komunitas online, atau kehidupan di kawasan kumuh. Yang ketiga, etnografi digital atau virtual. Jadi penelitian ini berfokus pada interaksi sosial dan budaya yang terjadi di dunia maya atau forum online, media sosial, serta game daring. Nah, yang keempat, ada etnografi organisasi. Etnografi organisasi ini mempelajari budaya dan praktik dalam lembaga atau organisasi, contohnya perusahaan atau lembaga pemerintah serta sekolah. Yang kelima, ada etnografi multisitus. Ini melibatkan penelitian di beberapa lokasi yang saling berhubungan, misalnya rantai distribusi barang, jaringan migrasi, atau diaspora untuk memahami pola mobilitas sosial. Berikut saya akan menjelaskan prinsip dan etika dalam etnografi. Yang pertama, informed consent atau persetujuan tertulis atau lisan. Jadi, peneliti akan memastikan informan memahami tujuan penelitian, cara data akan digunakan, dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja. Yang berikut, kerahasiaan dan anonimitas jika data sensitif. Jadi ini akan memberikan individu suatu lokasi dan data disimpan dengan aman. Nah, yang berikut penghormatan budaya. Dan hargai adat istiadat, norma, dan nilai-nilai komunitas. Jadi, peneliti akan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau misinterpretasi. Yang berikut, posisi subjektif peneliti, akui bias dan pengaruh kehadiran peneliti dalam konteks lapangan atau refleksivitas. Nah, yang berikut ada tanggung jawab publikasi bila mempublikasikan hasil diskusi dengan informan jika perlu, terutama untuk topik-topik sensitif atau upaya dekolonisasi penelitian. Nah, jadi etnografi memberikan pemahaman mendalam tentang pola budaya dan makna bagi pelaku, sangat bermanfaat untuk kajian antropologi, sosiologi, komunikasi manajemen, pendidikan, dan bidang lain yang memerlukan perspektif kultur analisis. Nah, bagi mahasiswa, peneliti atau kunci keberhasilan etnografi adalah kemampuan membangun hubungan dengan informan, ketekunan mencatat detail lapangan, serta reflektivitas agar bias pribadi tidak mendominasi interpretasi. Nah, studi etnografi ini dapat menghasilkan wawasan kebijakan publik, misalnya program pemberdayaan masyarakat, dan membangun produk, misalnya memahami kebutuhan budaya konsumen, atau perbaikan praktik organisasi, memahami budaya kerja internal. Nah, dan tujuan dari etnografi sendiri adalah pertama, untuk memahami cara pandang, nilai, dan makna yang dimiliki oleh suatu kelompok. Yang berikut, untuk menggambarkan kebudayaan dari sudut pandang orang dalam atau emic perspektif. Ada beberapa contoh penggunaan. Yang pertama, meneliti kehidupan masyarakat adat di pedalaman, mengamati budaya organisasi dalam perusahaan, dan mempelajari interaksi sosial dalam komunitas urban tertentu.
Langkah praktis untuk memulai penelitian etnografi yang pertama, identifikasi topik dan kelompok sasaran, serta pilih kelompok atau fenomena kebudayaannya. Misalnya, komunitas petani, klub olahraga, grup musik, atau komunitas daring, dan lain sebagainya. Yang berikut, lakukan kajian literatur atau pendahuluan, memahami studi etnografi terkait konsep budaya yang relevan, dan teori-teori pendukung. Yang ketiga, rancangan panduan observasi dan wawancara buat checklist aspek budaya yang ingin diamati, seperti bahasa, ritual, simbol, serta struktur sosial. Dan siapkan pertanyaan atau wawancara terbuka, seperti apa arti ritual ini bagi Anda, bagaimana Anda memutuskan peran dalam komunitas, dan yang berikut, proses izin dan etika ajukan izin penelitian ke lembaga formal ini jika diperlukan, serta komunikasikan kepada tokoh kunci di lapangan atau kepala desa, ketua RT, moderator forum, dan lain-lain. Yang kelima, memulai fieldwork, tinggal sementara atau setidaknya kunjungan rutin ke lapangan. Jadi peneliti membangun hubungan saling percaya dengan informan dan mencatat segala hal, mulai dari interaksi santai hingga diskusi mendalam. Refleksi rutin setiap hari atau setiap minggu. Jadi buat catatan reflektif tentang dinamika emosi dan perubahan pemahaman. Yang ketujuh, analisis data secara literatif, selalu kembali ke lapangan bila ada hal yang belum jelas. Jadi menggunakan model coding terbuka, yaitu dari kategori, terus tema, dan kerangka teori. Dan menyusun laporan akhir susunan narasi yang informatif dan tetap menghormati keseimbangan antara suara informan dan interpretasi peneliti. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode etnografi sendiri dalam penelitian. Kelebihan dari etnografi yang pertama, pemahaman mendalam. Jadi ini memberikan gambaran yang kaya dan menyeluruh tentang budaya, nilai, dan perilaku suatu kelompok dari sudut pandang orang dalam. Yang kedua, konteks nyata data diperoleh langsung dari lingkungan alami subjek sehingga lebih konstekstual dan realistis. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Jadi peneliti dapat menyesuaikan fokus atau pertanyaan penelitian berdasarkan temuan awal di lapangan. Nah, yang keempat, mengungkapkan hal tersembunyi. Etnografi dapat menggali makna sosial yang tidak selalu terlihat secara eksplisit dalam interaksi sehari-hari. Yang kelima, membutuhkan empati dan pemahaman budaya karena peneliti hidup bersama subjek dan mereka dapat lebih memahami sudut pandang dan cara berpikir kelompok tersebut. Dan kekurangan dari etnografi sendiri, yang pertama, membutuhkan waktu lama dalam proses observasi dan keterlibatan lapangan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang kedua, subjektivitas tinggi. Jadi penafsiran peneliti bisa dipengaruhi oleh bias pribadi karena analisis sangat bergantung pada pengamatan dan interpretasi individu. Yang ketiga, sulit digeneralisasi. Temuan dari satu komunitas tidak selalu bisa diterapkan pada komunitas lain karena sifatnya sangat konstekstual. Yang keempat, masalah etika dan privasi. Keterlibatan langsung bisa menimbulkan dilema etis, terutama jika menyangkut hal-hal pribadi atau sensitif dalam kelompok. Dan yang terakhir, memerlukan keterampilan sosial dan budaya yang tinggi untuk peneliti karena harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan membangun kepercayaan dengan subjek penelitian. Nah, berikut saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus penelitian etnografi dengan judul Kehidupan Sosial dan Budaya di Komunitas Nelayan Tradisional di Desa Tegal Arum.
Nah, dalam latar belakang penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Tegal Arum adalah desa pesisir di Jawa Tengah dengan penduduk mayoritas berprofesi sebagai nelayan dalam beberapa dekade terakhir. Nah, desa ini mengalami perubahan signifikan akibat pembangunan pelabuhan dan program konservasi laut. Dan studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kehidupan sosial, sistem nilai, dan budaya masyarakat nelayan berubah atau bertahan di tengah arus modernisasi. Dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan, memahami struktur sosial, norma, dan nilai budaya yang dianut, dan mengidentifikasi dampak modernisasi terhadap identitas budaya masyarakat. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipatif. Jadi peneliti tinggal selama 3 bulan di desa dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, nelayan, ibu rumah tangga, dan remaja. Dan didokumentasi dalam kehidupan sehari-hari seperti foto dan catatan lapangan. Dan partisipasi berjumlah 20 orang dari berbagai kelompok usia dan profesi. Nah, dan hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa yang pertama, sistem sosial dan relasi. Jadi hubungan sosial antara keluarga sangat erat. Gotong royong masih kuat, terutama dalam perbaikan kapal dan saat musim melaut tiba. Yang kedua, nilai dan kepercayaan. Jadi tradisi selamatan laut atau sedekah laut masih dijalankan secara rutin meskipun mulai dikritik oleh generasi muda. Dan kepercayaan pada roh leluhur dan tempat keramat masih memengaruhi praktik melaut itu sendiri. Yang ketiga, perubahan budaya. Generasi muda mulai meninggalkan profesi nelayan dan memilih bekerja di kota. Dan maksudnya teknologi seperti mesin kapal membuat metode melaut tradisional mulai ditinggalkan. Nah, dan dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa meskipun modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam aspek ekonomi dan teknologi, masyarakat Tegal Arum tetap menjaga nilai-nilai sosial dan tradisi budayanya. Namun terdapat sedikit pergeseran nilai di kalangan generasi muda yang dapat mengubah struktur budaya desa ke depan.